Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa mata kuliah pengantar bisnis. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan ke-13 dan yang akan kita bahas adalah mengelola keuangan. Di sini kita mengenal dengan apa yang dinamakan dengan uang. Pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang merupakan media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum. Syarat uang terdiri atas syarat psikologis dan syarat teknis. Syarat psikologis yaitu harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Syarat teknis adalah tahan lama atau tidak mudah rusak, nilainya stabil, mudah dibawa-bawa, dapat dibagi-bagi dan jumlahnya mencukupi. Barter adalah suatu pertukaran barang dengan barang. Alasan mengapa barter sulit untuk dilakukan? Yang pertama, tidak adanya unit umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa yang dimaksud. Yang kedua, harus ada double coincidence of wants. Yang ketiga, adanya kesulitan bila harus melakukan perjanjian di masa depan. Dan yang keempat, sulit melakukan penyimpanan. Fungsi manajemen keuangan ada 7. Yang pertama adalah perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, merupakan tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga adalah pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat adalah pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam adalah pengendalian keuangan, di mana merupakan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh adalah pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Permintaan uang. Permintaan uang adalah kebutuhan memegang uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang dicetak oleh pemerintah. Dan uang dalam arti sempit atau narrow money atau M1 terdiri dari mata uang kertas, logam, rekening koran, travel check, simpanan lain yang mudah dicairkan. Uang dalam arti luas atau broad money atau M2 terdiri dari semua unsur M1 ditambah dengan adanya tabungan, deposito jangka pendek, pasar uang dana bersama. J.M. Keisner berpendapat bahwa nilai uang tergantung pada pendapatan dan tingkat suku bunga uang di pasar. Semakin tinggi pendapatan, semakin rendah suku bunga permintaan terhadap uang pun akan semakin tinggi. Pasar sekuritas atau securities market terdiri atas stok atau saham dan bonds atau obligasi. Stok atau saham di mana para pemegang saham berhak atas beberapa aset suatu korporasi karena setiap lembar saham yang dimilikinya mewakili bagian kepemilikan. Lalu obligasi memiliki hak-hak finansial yang tegas terhadap uang yang dipinjam suatu perusahaan kepada para pemegang saham. Perusahaan menjual obligasi untuk memperoleh dana jangka panjang. Pasar sekuritas primer merupakan pasar yang memperjualbelikan saham dan obligasi baru. Kadang-kadang sekuritas baru dijual kepada pembeli tunggal atau sekelompok kecil pembeli atau private placement atau penempatan terbatas. Cara ini lebih disukai karena memungkinkan para penerbit menjaga kerahasiaan rencana-rencana perusahaan. Sebagian besar saham dan obligasi dijual di pasar yang luas. Suatu sekuritas baru jika ingin masuk ke pasar, maka perusahaan penerbit harus mendapatkan persetujuan dari Bapepam. Pasar sekuritas sekunder adalah pasar yang memperdagangkan saham dan obligasi yang sudah ada. Saham atau stok. Yang pertama adalah common stock atau saham biasa. Orang biasanya membeli saham karena mengharapkan kenaikan nilainya atau capital gain dan dividen. Selain itu, nilai saham dinyatakan dalam 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama adalah par value atau nilai pokok, di mana nilai nominal dari selembar saham yang ditetapkan oleh Dewan Direksi perusahaan yang menerbitkannya. Yang kedua adalah market value atau nilai pasar, merupakan nilai selembar saham pada waktu tertentu di pasar saham.
Dan yang ketiga adalah book value atau nilai buku, di mana nilai ini merupakan sebuah saham biasa yang dinyatakan sebagai total modal para pemegang saham dibagi dengan jumlah lembar saham. Untuk perusahaan yang sukses, umumnya nilai pasar lebih besar daripada nilai bukunya. Nah, sifat investasi saham biasa atau common stock termasuk saham yang paling beresiko dari semua sekuritas. Ketidakpastian tentang pasar saham dapat mengubah nilai saham pada saat tertentu. Jika perusahaan rugi, dividen bisa tidak dibayarkan. Lalu adanya preferred stock atau saham preferen. Umumnya diterbitkan dengan par value yang telah ditetapkan dan dividennya dinyatakan sebagai persentase dari par value. Beberapa saham preferen dapat ditarik atau callable. Perusahaan penerbit dapat menarik kembali saham-sahamnya dengan mewajibkan para pemegang saham preferen menyerahkan sebagai penukaran pembayaran tunai. Nah, jumlah pembayaran ini disebut harga penarikan atau call price, ditetapkan dalam perjanjian pembelian antara perusahaan dengan para pemegang saham preferen. Lalu sifat investasi saham preferen ini, karena kita tahu bahwa saham preferen mempunyai hak pertama untuk dividen, maka pendapatannya akan lebih kecil dari pendapatan saham biasa dari perusahaan yang sama. Saham preferen bersifat cumulative preferred stock, yaitu setiap pembayaran dividen yang terlewatkan harus dibayarkan segera setelah perusahaan mampu melakukannya. Lalu stock exchange atau bursa efek merupakan organisasi individu yang dibentuk untuk menyediakan suatu penetapan institusional di mana saham dapat diperdagangkan. Bursa efek juga menjalankan peraturan tertentu untuk mengatur kegiatan dagang para anggotanya. Untuk menjadi anggota, seorang individu harus membeli satu dari sejumlah keanggotaan terbatas yang disebut seats atau tempat duduk di bursa efek. Hanya para anggota atau walinya yang diperbolehkan berdagang di bursa efek. Keanggotaan dapat diperjualbelikan seperti aset. Bonds atau obligasi. Sekuritas dengan penerbit berjanji untuk membayarkan sejumlah uang kepada pembeli pada tanggal yang telah ditentukan, biasanya dengan bunga yang dibayarkan pada jarak waktu tertentu. Jenis-jenis obligasi. Di sini terbagi atas 5 jenis. Yang pertama adalah obligasi pemerintah atau government bonds, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah obligasi kota praja atau municipal bonds, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh negara bagian atau pemerintah lokal. Yang ketiga adalah obligasi korporasi atau corporate bond, yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan sebagai suatu sumber pendanaan jangka panjang. Yang keempat adalah obligasi atas nama registered bond, di mana obligasi yang menanggung nama pemegang dan tercatat dengan nama perusahaan. Yang kelima adalah obligasi atas rujuk atau kupon atau bearer atau kupon bond, di mana merupakan obligasi yang mensyaratkan pemegang untuk menggunting dan menyerahkan sebuah kupon agar dapat menerima suatu pembayaran bunga. Demikianlah terkait bagaimana kita mengolah keuangan. Maka saya berharap para mahasiswa masih tetap bisa mengikuti pembelajaran pada sesi berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.